Salve, halo adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Remi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Selasa 9 Juni tahun 2026. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala rahmat penyertaan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, anak-anak-Mu. Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami sepanjang malam tadi, hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Kini ya Bapa, kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu, Engkau membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu, menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu, dan mencernihkan hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Dan doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini tentang Yesus menyebut murid-muridnya sebagai garam dan terang dunia. Dua kata yang dipilih Yesus sebagai identitas murid-muridnya memiliki manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, garam. Garam merupakan bumbu dapur yang selalu digunakan oleh ibu-ibu atau tukang masak sebagai bumbu utama. Garam bermanfaat sebagai penyedap rasa berbagai makanan yang dimasak. Makanan apapun yang dimasak tanpa ditaburi garam akan terasa hambar. Penggunaan garam sebagai bumbu masak hanya butuh sedikit saja sesuai dengan takaran. Jika terlalu banyak menggunakan garam, makanan akan terasa asin dan tidak cukup enak untuk dimakan. Garam juga bermanfaat sebagai bahan pengawet dan juga untuk obat. Bahkan garam yang telah diberkati oleh imam menjadi sarana untuk pengusiran roh jahat. Demikianlah betapa pentingnya garam dalam kehidupan kita. Yang kedua, terang atau cahaya. Tidak kalah pentingnya dengan garam. Mata kita dapat melihat benda yang ada di sekitar kita jika ada terang atau cahaya. Di dalam kegelapan, kita tidak akan mampu melihat benda apapun. Selain itu, kita juga tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan atau
kegiatan aktivitas kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sering melihat dan mendengar ataupun membaca berita-berita yang ada di media sosial. Orang-orang berbuat jahat, berlaku tidak adil, tidak jujur, melakukan korupsi, bahkan ada yang tega menghabisi nyawa anggota keluarganya atau sahabatnya atau rekannya. Melihat kenyataan hidup yang demikian, sebagai orang yang beriman, kita pasti sangat prihatin. Keadaan seperti ini sangat jauh dari warta gembira kerajaan Allah yang diwartakan dan diperjuangkan perwujudannya oleh Yesus Kristus selama hidupnya di dunia. Sungguh miris keadaan seperti ini. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Identitas kita sebagai garam dunia datang dari Yesus Kristus sendiri. Agar garam itu bermanfaat dalam kehidupan kita, haruslah rasa asin itu tetap terjaga. Garam haruslah asin, jangan sampai menjadi tawar dan tidak berguna lagi. Sebagai orang beriman, marilah kita senantiasa menyatukan diri kita dengan Sang Pemberi rasa sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan semakin tekun membaca dan merenungkan sabda Tuhan, merayakan sakramen-sakramen gereja yang berpusat pada Ekaristi. Di dalamnya kita dapat menimba kekuatan dari Kristus sendiri, sehingga peran sebagai garam dunia yang memberikan rasa sedap dalam kehidupan ini dapat kita laksanakan dengan penuh syukur dan sukacita, dengan melakukan doa, derma, kurban, dan kesaksian, baik di lingkungan keluarga kita atau dimanapun kita berada. Selanjutnya, dengan terang atau cahaya. Yesus menekankan bahwa sebagai murid-muridnya, kita harus mampu menunjukkan perbuatan-perbuatan baik di hadapan semua orang. Seperti kota yang terletak di atas bukit yang tidak bisa disembunyikan dari peradaban hidup manusia. Demikian pula orang tidak meletakkan lampu atau pelita di bawah gantang atau tempayan. Gantang itu merupakan alat ukur kuno untuk menakar biji-bijian gandum atau barang kering lainnya. Melambangkan sesuatu yang dapat menyembunyikan atau meredupkan terang, sehingga perbuatan-perbuatan salah, jahat, dosa menjadi tersembunyi, gagal memancarkan terang iman. Pelita haruslah diletakkan di atas kaki Dian, sehingga terangnya menyinari semua ruangan. Semuanya menjadi terang benderang, tidak ada satu apapun yang tersembunyi. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang beriman, kita terus-menerus berbenah diri untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagai murid-murid Yesus, kita bertanggung jawab untuk selalu menyinarkan kebenaran, menyuarakan dan memperjuangkan keadilan, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, menjadi ujung tombak pertobatan kita, dan memelihara dan merawat keutuhan alam semesta. Kita dapat memulai dari hal-hal sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, hemat listrik. Kita
kita dapat memilah sampah supaya dapat menjadi berkah. Dengan demikian, kita layak disebut sebagai garam dan terang dunia. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, mencari garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.